Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala serta salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bulan Ramadan ini menjadi bulan yang sungguh berkah di mana-mana. Tadi baru ngobrol sama keluarga, jadi ketika pulang dari berbuka puasa, luar biasanya di bulan Ramadan ini semuanya senang. Maksudnya semuanya senang bagaimana? Bahkan orang-orang yang dalam tanda kutip ngambilin sampah. Jadi kalau di masjid kita ada orang-orang yang ngambilin sampah, gara-gara bulan Ramadan ini Masya Allah mereka dapat rezeki karena sampahnya banyak, bungkus-bungkusan makanan, snack dan lain sebagainya, gara-gara bulan Ramadan. Yang di bulan-bulan lainnya mungkin tidak seperti itu. Kemudian orang-orang pun berbahagia karena Masya Allah, insya Allah tidak ada orang yang tidak makan. Insya Allah kalau misalnya nggak punya makanan tinggal datang ke masjid, dan insya Allah setiap masjid pun menerima dan diberikan makanan dan lain sebagainya. Maka ini tidak akan kita jumpai kecuali di dalam agama kita, yakni agama Islam. Maka berbahagialah jika sampai saat ini Allah masih memberikan hidayah, yakni nikmat iman, nikmat Islam bagi diri kita, dan mohon nikmat ini dipertahankan sampai akhir hayat hidup kita. Allahumma. Ada sebuah kisah yang menarik Bapak Ibu, judulnya tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban. Sauban ini ketika sakaratul maut, beliau ini mengucapkan kalimat yang aneh. Aduh, kok tidak lebih jauh ya? Aduh, kok tidak yang baru? Aduh, kok tidak semuanya? Sauban ini sakaratul maut, ini teriak-teriak seperti itu. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Kita flashback Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa Sauban ini? Sauban ini adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Yaman, yang ketika perang Yaman atau perang jahiliyah di zaman itu, Sauban ini menjadi tawanan dan dijadikan budak. Lalu seketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke Yaman tersebut, lalu beliau membebaskan budak. Jadi salah satu kesukaannya Nabi itu adalah membebaskan budak. Kemudian Sauban ini menjadi budak Nabi, lalu seketika itu juga Sauban ini dibebaskan oleh Nabi. Jadi dibeli, jadikan budak sama Nabi. Jadi kalau orang beli budak zaman dulu itu pasti jadi budaknya. Tapi sama Nabi itu langsung dibebaskan. Jadi setiap Nabi membeli budak itu langsung dibebaskan. Maka Masya Allah, atas izin Allah Sauban kemudian bersyahadat. Lalu masuklah Sauban ke Islam. Meskipun tidak menjadi budaknya Nabi, tapi Sauban merelakan dirinya untuk menjadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai suatu ketika Sauban ini merenung, bersedih, dan Nabi Muhammad SAW melihat Sauban ini bersedih. Wahai Sauban, kenapa engkau bersedih? Sauban ini menjawab, wahai Nabi, aku ini mengkhawatirkan diriku tidak akan berjumpa lagi dengan engkau. Ketika engkau meninggal, engkau akan disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah bersama orang-orang soleh, bersama nabi dan lain sebagainya.
sedangkan aku ini di mana? Ketika mungkin aku ini masuk neraka, maka pastilah aku tidak akan bisa bertemu dengan engkau lagi. Dan pastilah ketika hidup ini tidak ada engkau, tidak ada Nabi Muhammad, tidak bisa melihat wajah engkau, aku pun sudah merasakan kesedihan dan kesepian yang luar biasa. Masya Allah, kata sahabat seperti itu. Dan Nabi Muhammad pun tahu. Masya Allah. Dan gara-gara kata-kata sahabat tadi, turun surat dari Allah Subhanahu wa taala, turun ayat Quran surat An-Nisa, surat kelima, surat keempat, ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala langsung jawab Sauban tadi. Jadi kalau tahun kemarin saya cerita kisah Abdullah bin Umi Maktum yang buta, turun ayat gara-gara beliau. Ini salah satu sahabat Nabi yang gara-gara perkataannya ini, ketulusannya ini, turun ayat pula. Quran surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyi was-siddiqi wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yang artinya apa? Maka barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan minan nabi, dari golongan nabi, wasiddiqin, para pencinta kebenaran, wasyuhadai, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah orang-orang atau sebaik-baik teman. Masya Allah. Mendengar kalimat itu, orang-orang yang ternyata mentaati Allah dan Rasulnya di akhirat kelak akan disandingkan dengan para nabi, orang soleh, orang sidik, dan para syuhada. Sauban ini akhirnya senang. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini nanti bisa sama Nabi, bisa sama keluarga kita, asal kita ini levelnya sama. Levelnya sama itu dalam tanda kutip kecintaannya sama Allah itu sama, kemudian amalnya itu sama, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maksudnya sama ini suka sholat, suka ibadah dan lain sebagainya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai suatu ketika Sauban ini kan punya kebiasaan selalu datang sholat itu sebelum azan. Jadi beliau itu sudah ada di masjid sebelum azan. Nanti saya sampaikan kenapa beliau kok suka di masjid sebelum azan. Beliau ini suka duduk di paling pojok sebelah kanan. Ini bahasa saya ini kalau nggak sana sini ya. Jadi pojok kanan kalau dari imam sana, kalau dari makmum sana. Sukanya duduk di pojok kanan sebelah depan. Kenapa kok milihnya pojok kanan? Karena beliau nggak ingin mengganggu orang-orang ketika berada di tengah. Mungkin kalau ada yang sunnah dan lain sebagainya menghalangi. Kalau kanan kan sudah sebelahnya tembok, nggak ada orang lagi, lebih tidak menghalangi. Sampai suatu ketika di sholat subuh, Nabi Muhammad SAW ketika mimpin sholat itu kan biasanya imam berdiri, harusnya nggak langsung mimpin sholat dulu, tapi lihat jamaahnya dulu. Misalnya istawu terus, atau merapatkan, meluruskan soft dan lain sebagainya, lihat jamaahnya sudah benar, sudah rapat belum dan lain sebagainya. Biasanya imam harusnya kayak gitu, nggak boleh langsung sholat, harus lihat jamaahnya dulu, karena imam bertanggung jawab jamaahnya ini nanti rapat enggak, nanti sudah lengkap belum. Nabi ini ternyata balik itu nggak cuma merapatkan, meluruskan soft, tapi lihat jamaahnya. Ternyata di antara jamaah ini Sauban nggak ada. Karena Nabi itu biasa ngecek dari sana sampai sini. Ternyata di sebelah sana ini Sauban nggak ada. Lalu ditanyakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, Sauban di mana? Para sahabat geleng-geleng, padahal nggak ada yang tahu Sauban ini di mana. Lalu Nabi mengutuskan, baik kalau begitu kita tunggu sebentar. Biasanya Sauban ini sholat jamaah. Saya tidak ingin dia ini ketinggalan jamaah. Masya Allah, Nabi karena saking seringnya orang ini sholat jamaah. Jadi kalau orang sudah sering sholat jamaah, Bu, Pak, ngapunten jenengan sudah sering sholat subuh, ketinggalan jamaah sholat subuh, hati orang beriman itu akan gelo. Jenengan itu akan gelo. Ketinggalan sholat itu gelo. Kalau kita biasa ketinggalan sholat gak gelo, nah, nanti kita derajatnya mau ke tempat Nabi itu masih jauh. Jadi kalau kita sholat ketinggalan sholat gelo, ini Sauban. Akhirnya ditunggu sampai mau syuruk, nggak datang-datang.
Akhirnya karena mau terbit matahari dan lain sebagainya, waktu sholat mau selesai, maka Nabi memutuskan untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, Nabi tengok lagi ke belakang. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau ada imam setelah sholat itu biasanya tengok ke belakang. Itu ada maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ketika itu tengok, lihat jamaahnya ada yang nggak datang nggak. Kalau nggak datang, Nabi itu biasanya niliin, nanyakan, kemudian kalau sakit dijenguk. Kemudian Nabi bertanya lagi, di mana Sauban? Apakah Sauban terlambat? Apakah Sauban betul-betul tidak datang? Tidak Nabi, sampai sekarang Sauban ini tidak datang. Baiklah kalau begitu, adakah yang tahu di mana rumah Sauban? Lalu ada sahabat yang ngaco, saya Nabi, saya tahu rumahnya Sauban. Baiklah, habis ini kita ke sana. Nabi Muhammad, Masya Allah, contoh yang luar biasa. Imam, saya rasa nggak ada imam yang kayak gitu ya zaman sekarang. Ini zamannya Nabi kayak gitu. Kemudian Masya Allah, Nabi sampai subuh, sampai tempat Sauban. Duha itu dibagi 3, ada awal duha, tengah duha, sama akhir duha. Nabi itu sampai di tengah duha, sampai rumahnya Sauban. Jenengan tahu Bapak Ibu perjalanannya berapa menit? Perjalanannya dari masjid sampai ke rumah Sauban 3 jam. Ini tadi yang menyebabkan saya berkata Sauban ini sebelum azan sudah di masjid. Kenapa? Karena perjalanannya jauh. Mungkin dia sebelum waktunya dia mikir, oh sebelum azan saya harus sampai ke sana, maka sebelum-belumnya itu dia datang. Biasanya malah orang-orang yang rumahnya jauh itu jarang terlambat. Sing cerak-cerak ini kayak telat ini. Ini terjadi. Yang jauh-jauh itu jarang. Saya punya temen itu dulu sekolah SMA itu rumahnya Kulon Progo, malah nggak pernah telat. Saya yang dekat mah telat terus. Itu terjadi. Masya Allah 3 jam. Ada Bu yang di sini rumahnya dari rumah saya masjid 1 jam. Ada ya. Paling saya 6 menit 10 menit sampai sini. Ini 3 jam jalan kaki. Masya Allah. Sampai rumah Sauban ditotok rumahnya. Tok dibuka rumahnya, keluar istrinya Sauban. Lalu ditanya sama Nabi Muhammad SAW, di mana suamimu Sauban? Di mana Sauban? Lalu seketika itu juga istrinya menangis. Wahai Nabi Muhammad SAW, suamiku tadi pagi meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu Nabi bertanya, di suatu riwayat Nabi bertanya, apakah sebelum meninggal dia mengucapkan suatu hal? Apakah dia berkata suatu hal? Istrinya menjawab, tidak Nabi. Tapi ketika sakaratul maut, Sauban ini mengucapkan kata-kata yang saya tidak mengerti. Jadi ketika sakaratul maut, Sauban ini mengucapkan kata-kata yang saya tidak mengerti. Kalau boleh tahu kata-kata apa yang diucapkan Sauban? Jadi ketika sakaratul maut Bapak Ibu, kita besok akan ditampakkan amal kita, amal baik atau amal buruk kita di hadapan kita. Maka ketika kita meninggal, mata itu menghadap ke atas. Malaikat pencabut nyawa narik mata kita, kemudian semua amal kita itu disandingkan di depan mata kita. Hijab itu dalam Quran surat Qaf, nanti jenengan bisa cek, dibaca. Hijab itu dihapus sama Allah, dihilangkan sama Allah, dan kita bisa melihat malaikat pencabut nyawa beserta seluruh amal-amal kebaikan kita, posisi kita di surga atau keburukan-keburukan kita, ataupun posisi kita nanti di neraka, di surga atau di neraka. Nah, Sauban ini melihat itu. Lalu ketika itu beliau mengatakan, apa yang dikatakan Sauban? Aduh, kenapa kok tidak lebih jauh? Aduh, kenapa kok tidak yang baru? Aduh, kenapa kok tidak semuanya? Kalau tadi kan kondisinya sedih nih. Mendengar hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih ilham tuh sama Nabi. Lalu Nabi tersenyum. Nabi sedih mendengar kata istrinya tadi. Nabi tersenyum. Wahai Nabi, kenapa engkau tersenyum? Sesungguhnya aku mempunyai kabar gembira untukmu. Apa Nabi? Apa maksudnya kata-kata suami itu? Kata-kata suamiku itu. Sauban mengatakan, aduh, kok tidak yang lebih jauh? Ternyata ketika Sauban meninggal, ketika sakaratul maut, ditampakkan semua amal-amalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan langkah kakinya dari rumahnya ke masjid. Setiap langkah diampuni dosanya, setiap langkah diberikan pahala, dan jarak daripada satu langkah ke langkah berikutnya sejarak 500 tahun.
Dan ketika dipandangkan surga di hadapannya dan ganjaran-ganjaran karena langkahnya menuju ke masjid, Sauban bilang, "Oh ya Allah, kok aku omahe ora luwih adoh meneh saka masjid. Aku kok omahe lemratu ora luwih adoh meneh saka masjid." Padahal tadi jalannya berapa jam? 3 jam. Karena melihat apa pahala yang ditunjukkan oleh Allah, jalan dari masjid. Maka pernah dengar hadis gitu, kalau rumah kita jauh dari masjid, Nabi ada yang pengen sahabat itu ada pengen rumahnya pindah dekat masjid, sama Nabi, jangan. Sesungguhnya setiap langkahmu itu dihitung pahala sama Allah. Semakin jauh langkah kita, pahala semakin banyak. Kemudian yang kedua, wahai Nabi, apa arti aduh kok enggak yang baru ya, aduh kok enggak yang baru ya? Ternyata Sauban ini ketika musim dingin, beliau ini ke masjid suka pakai baju dua. Pertama baju dalam ini yang baju yang bagus yang buat sholat. Yang kedua itu baju yang kayak jaket itu ya, baju untuk luaran yang biasanya lebih buruk, tidak sebagus yang di dalam. Ketika jalan menuju ke masjid, karena perjalanannya panjang, Sauban ini melihat ada orang kedinginan sampai tidur, sampai melekar kedinginan. Kemudian Sauban menolong orang itu, karena saking dinginnya dia melepaskan baju luarnya, kemudian dia pakaikan kepada orang yang tadi kedinginan tadi, dibawanya ke masjid untuk biar bisa ikut sholat berjamaah. Kenapa kok Sauban bilang seperti itu? Ternyata ketika dia sakaratul maut, ternyata dia ngasih baju yang buruk tadi sama Allah itu diganti dengan ganjaran yang luar biasa, ditampakkan pahalanya dan ditampakkan surganya gara-gara ngasih pakaiannya kepada orang yang membutuhkan tadi. Tetapi Sauban bilang, aduh kok ora tak kei sing anyar sisan, ngerti pahalane ngono kok ora tak kei sing anyar sisan, sing ngelek wae surgane kaya ngono, pahalane kaya ngono, apa meneh sing apik. Kalau kita baksos sedekah, ngasihnya yang bekas apa yang baru? Kemarin baru baksos nih istri saya, dikumpulkan pakaiannya itu pakaian pantas pakai, pakaian bekas tapi pantas Sauban lakukan, kita pun melakukannya. Ternyata dia belum, aduh kok ora sing anyar sisan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, Sauban bilang, aduh kenapa tidak semuanya, aduh kenapa tidak semuanya. Sauban ini orang miskin, kalau makan, makanannya itu pakai roti bundar sama susu, jadi cuma dicelup susu kemudian dimakan. Suatu ketika ada pengemis itu ndodok rumah Sauban, kemudian Sauban melihat pengemis tadi, dia nggak tega, padahal Sauban ini sama-sama orang miskin, tapi karena nggak tega, dia bagi rotinya jadi dua, yang setengah tadi untuk orang miskin, kemudian dia ambil gelas, susunya tadi dibagi dua, yang setengah tadi untuk orang yang minta-minta tadi. Masya Allah, ketika sakaratul maut, Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan pahala dan ganjarannya luar biasa besarnya. Sauban bilang, ya Allah, ternyata saya ngasih setengah roti, setengah susu, engkau balas dengan ganjaran seperti ini, engkau balas dengan surga yang seperti ini, kok oras kabeh, kok ora kabeh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sauban ini tidak menyesal dengan amalnya, tetapi beliau ini menyesal, kenapa saya kok tidak optimal dalam beramal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo di bulan Ramadan ini adalah bulan dilipat gandakan pahala-pahala kita, dilipat gandakan sedekah-sedekah kita, ibadah-ibadah kita. Monggo jangan sampai kita tidak optimal. Jenengan bisa sedekah 1 juta, kok sedekahi 1.000. Jenengan diberikan kemampuan, Allah bisa sedekah lebih, kok kurang sedekahnya. Jangan sampai kita kecewa.
Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya sendiri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menyandingkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Aku qouli hada wastaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.